Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di pertemuan kedua ini Ibu akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, masih sama mengenai vektor, tetapi untuk video ini mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian skalar vektor. Untuk KD-nya masih tetap sama ya. 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3 atau ruang. Ya. Untuk indikator atau IPK-nya yaitu menentukan hasil operasi penjumlahan vektor. 3.2.4 menentukan hasil operasi pengurangan vektor, dan yang terakhir 3.2.5 menentukan hasil operasi perkalian vektor dengan skalar. Untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi aljabar pada vektor. Nah, untuk pertemuan ini berbicara mengenai operasi aljabar pada vektor, diantaranya berupa penjumlahan, pengurangan maupun perkalian, yaitu pada vektor. Ya, kita langsung saja ke operasi aljabar pada vektor. Sebagaimana bilangan pada vektor yang tadi Ibu bilang bahwa dia berlaku atau juga berlaku operasi seperti penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Ya, di sini dalam bentuk penjumlahan vektor ya. Yang pertama, penjumlahan vektor. Anda bisa perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Misalkan di sini katakanlah seorang anak. Ibu beri nama seorang anak tersebut yaitu Gilbert. Ya. Gilbert berjalan dari, berjalan dari suatu tempat, misalnya di tanah lapang, ya, yang ditandai dengan titik A. Oke, ke suatu tempat. Oke, ke suatu tempat atau yang ditandai dengan titik B. Seperti itu ya. Jadi dari titik A, jadi dari titik A tersebut Gilbert sekarang berada posisi yang diwakili, yang diwakili oleh vektor A. Ya. Selanjutnya, Gilbert melanjutkan perjalanan dari titik B. Dia melakukan perjalanan dari titik B hingga berada pada titik C. Dari titik B menuju titik C, atau Gilbert berada pada tepat yang diwakili vektor B. Ya. Sekarang terlihat bahwa Gilbert berada pada vektor, kita lihat antara ini. Gilbert berada pada vektor C. Jika diukur dari titik A, jika diukur dari titik A, demikian juga Gilbert berada tepat yang diwakili vektor A ditambah dengan vektor B, karena perjalanan dari A ke B kemudian dilanjutkan dari B ke C. Oleh karena itu vektor C diperoleh dari penjumlahan antara vektor A ditambah dengan vektor B tambah dengan vektor C, atau bisa ditulis dengan
Ini ya, bisa ditulis dengan vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi seperti itu. Sudah Anda bisa membayangkan bagaimana apabila penjumlahan suatu vektor. Ya. Sekarang perhatikan juga gambar di samping. Di sini tentukan vektor-vektor berikut dalam bentuk matriks. Ya. Anda boleh perhatikan gambar ini. Ini menunjukkan suatu vektor. Ya. Vektor dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, D ke E. Ya. Jadi timbul vektor yang baru yaitu A ke E. Ya. Di sini tentukan vektor AB. Ini ya. Vektor AB, kemudian yang maaf ya, bukan tentukan vektor AB tapi vektor AE yang ini. Kemudian vektor yang bagian B, vektor AB ditambah dengan vektor BC karena dalam bentuk penjumlahan ya. Kemudian tambah vektor CD ditambah dengan vektor DE. Ya. Kita sama-sama selesaikan soal seperti ini. Untuk persoalan ini dapat kita jawab sebagai berikut. Ya. Yang pertama, untuk vektor AE. Vektor AE itu penulisan dalam bentuk matriks, dalam bentuk kolom, yaitu 2 dan 3. Coba kita cek apakah vektor AE itu betul 2, 3. Kita lihat sini ya. Yang ini. Oke. Yang seperti ini ya. Kita lihat bahwa untuk arah vektor, arah vektornya bisa Anda perhatikan ini kotaknya ke atas ya, ke atas berarti apa ya? Tandanya positif. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Kemudian ke kanan ya kan, kita lihat arah vektornya ya, arah panahnya ini titik pangkalnya, ini titik ujung. Jadi kita lihat ujungnya ke atas, berarti kita naik ke atas, hitung 1, 2, 3. Kemudian ke arah kanan berapa langkah? 1, 2. Jadi untuk nilainya untuk vektor AE yaitu 2 dan 3. Kenapa tadi kita hitungkan 3 duluan ya? 1, 2, 3. Ya, kalau naik ke atas berarti itu punya variabel Y. Ya, kalau mendatar berarti variabel X. Jadi, yang terutama kita mesti tulis komponennya itu adalah X dan Y. Jadi, X-nya yang itu 1, 2 berarti 2, Y-nya adalah 3. Oke, yang tadi Y 1, 2, 3. Ini Y ya. X-nya 1, 2. Jadi kan tidak mungkin tulis YX, harusnya XY kan. Jadi vektor AE yaitu 2 dan 3. Ini penulisan matriks dalam bentuk kolom. Ya, selanjutnya bagian B itu ditanyakan vektor AB ditambah dengan vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE. Kita lihat vektor AB ini titik pangkal, titik ujungnya, berarti arahnya dia tuh ke kanan. Kita hitung ya. Untuk A ke B yaitu 1. Perhatikan yang ini. Ini buku berkotak-kotak, makanya nanti gambarnya itu atau masukkan dalam catatan gambar pakai buku berkotak atau milimeter book. Kita hitung ya. 1, 2. Oke, 2 berarti arah kanan, 2 positif. Naik ke atas 1. Berarti nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah 1. Ya. Oke, kita cek ya apakah ini betul
sesuai dengan gambar ini atau tidak? Tadi ya vektor AB sudah betul 21. Sekarang kita cek tambah nilai dari vektor BC apakah 3 min 2 atau tidak. Vektor BC ya, ini vektor BC. Oke, kita hitung karena arah panahnya dia ke bawah ya, berarti kita hitung ikut arah panah, dia turun ya, 1 2. Oke, kalau turun berarti negatif 2 ya, negatif 2 itu punya X atau Y. Kalau dia tegak berarti punya nilai X. Oke, X nya adalah min 2. Kita ke Y nya, hitung ya, 1 2 3. Berarti X nya 3, Y nya negatif 2. Seperti itu ya. Selanjutnya ditambah dengan vektor CD. Vektor CD arah panahnya ke atas, berarti kita hitung nilai X nya duluan nih, 1. Oke ya, sesuai dengan arah panah ini berarti 1 langkah ke kanan, berarti kanannya positif, naik 1 2 3, berarti X nya 1, Y nya 3. Kemudian untuk vektor DE, vektor DE ya, kita hitung ya, 1 2 3 4. Kalau ke kiri berarti tandanya negatif, X nya negatif 4, naik 1 langkah berarti Y nya 1. Oke, betul ya. Jadi vektor AB didapat dari arah panah vektor atau nilainya vektor AB yaitu 21. Ini dalam penulisan bentuk kolom, boleh penulisan dalam bentuk baris atau koordinat. Vektor BC 3 min 2, vektor CD 1 3 dan vektor DE min 4 1. Kita jumlahkan ke 4 vektor, maksudnya kita jumlahkan ke 4 vektor ini. Tadi kan penjumlahan vektor, makanya kita jumlahkan ya, sehingga diperoleh, jadikan satu kolom. Oke, jadi 2 tambah 3 tambah 1 tambah kali kurang jadi kurang 4. Kemudian ini, makanya perhatikan tanda, kalau salah tanda berarti salah hasil terakhir. 1 tambah kali kurang jadi kurang 2, ditambah dengan 3 tambah 1, sehingga hasil terakhir yaitu 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6, 6 kurang 4 2, 1 kurang 2 min 1, min 1 tambah 3 2, 2 tambah 1 3. Maka nilai yang diperoleh dari penjumlahan keempat vektor ini adalah 2 dan 3. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ya, dari hasil A dan B diperoleh hasil yang sama. Oke, perhatikan dari A sampai ke E 2 3. Kemudian ya, kita hitung penjumlahannya sama ya. Ya, seperti itu untuk soal pada bentuk penjumlahan. Ya, secara umum penjumlahan vektor dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, Anda bisa perhatikan ada 2 vektor ya. Ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Ya. Dari kedua vektor ini kita misalkan suatu vektor C adalah hasil penjumlahan, ya kan?
vektor C ya, yang dari A ke B, maka ditemukan vektor C. Itu adalah hasil penjumlahan. Yang tadi Ibu punya ilustrasi yang pertama itu adalah hasil penjumlahan dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Sehingga vektor C disebut resultan dari vektor A dan vektor B. Secara geometris, vektor C dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan aturan jajar genjang maupun aturan segitiga. Ya, Anda bisa perhatikan untuk aturan jajar genjang. Ya, seperti ini ya. Jadi dari dua vektor ini kita bisa buat dia dalam bentuk jajar genjang, sehingga dia membentuk vektor C atau resultan dari vektor A dan vektor B. Ini vektor aturan jajar genjang. Anda perhatikan, kan diketahui vektor A dan vektor B. Ya, perhatikan gambar ini. Secara geometris kan resultan hasil penjumlahan, ini kan resultan hasil penjumlahan vektor A dan vektor B, yaitu vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Oke, jadi terlebih dahulu geser vektor B, ya kan? Kita geser vektor B sehingga titik pangkal vektor B ini dia berimpit atau bertemu dengan titik pangkal vektor A. Jadi dalam hal ini vektor B tidak berubah besar dan arahnya. Oke. Selanjutnya barulah Anda buat jajar genjang, ya. Buat jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Inilah vektor C, ya. Vektor C ini adalah vektor yang berimpit dengan diagonal utama jajar genjang. Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya kita perhatikan untuk aturan segitiga. Masih sama pakai dua vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B. Oke. Untuk mengetahui cara menentukan resultan dengan aturan segitiga, ya. Anda perhatikan gambar ini ya. Kita akan buat gambar ini ke dalam bentuk aturan segitiga. Ya. Anda lihat gambar ini bahwa di sini terlebih dahulu geser vektor B. Ya. Kita geser vektor B sehingga titik pangkal. Oke. Yang ini ya, kita geser vektor B ini sehingga titik pangkal vektor B dia berimpit dengan titik ujung, titik ujung vektor A. Dalam hal ini vektor B tidak berubah besar dan arahnya. Anda bisa perhatikan ya, vektor B dia tidak berubah besar dan arahnya tetap, cuman kita bergeser sedikit supaya ketemu titik ujung dari vektor A. Vektor C inilah adalah vektor yang titik pangkalnya atau resultan. Kita sudah menemukan resultan, ya kan, dengan aturan segitiga ini. Jadi vektor C adalah vektor yang titik pangkalnya, dia berimpit dengan titik pangkal vektor A. Sedangkan titik ujungnya, vektor C, bulan titik ujungnya vektor C, dia berimpit dengan titik ujung vektor B. Nah, inilah yang disebut dengan resultan dari aturan segitiga. Seperti itu ya. Jadi untuk penjumlahan dia bisa pakai aturan jajar genjang maupun aturan segitiga. Untuk penjumlahan. Sekarang kita masuk ke bentuk pengurangan vektor. Anda boleh perhatikan gambar berikut lagi. Ya, gambar ini
tampak ya. Jadi dari gambar di samping tampak besar vektor A, kemudian vektor B, dan vektor C. Oke, adalah vektor A itu sama saja dengan OKP atau vektor OP. Jadi vektor OP boleh, vektor A juga pun boleh. Sebelah sini vektor B ya sama saja dengan vektor PQ. Oke, dan vektor C itu sama saja dengan vektor OQ. Kita hitung ya, apakah betul vektor OP itu adalah nilainya 4 dan 2. Hitung. Arah panahnya itu dia ke kanan. Berarti kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Hitung kolomnya itu. 4 ke kanan berarti tandanya positif. Nilainya apa? Punya apa? X. Kemudian kita naik, ikuti dengan arah panah. 1, 2. 2 ya. Kalau naik ke atas tandanya positif, punya variabel Y. Maka penulisannya 4, 2. Ini penulisan dalam bentuk kolom. Kemudian vektor B, kita hitung. Vektor B nilainya arah panahnya itu kan ini ke atas, tapi hitung ini ya, 1. Oke, karena 1 arah ke kiri berarti tandanya negatif 1. Dia naik berapa langkah? 1, 2. Itu artinya nilai Y-nya adalah 2. Maka vektor B atau vektor PQ yaitu -1 dan 2. Selanjutnya kita cek vektor C-nya nilainya apakah betul 3, 4. Hitung ya. Arah panahnya itu dia ke atas, kemudian dia bergeser ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalau 4 vertikal ya atau tegak berarti punya apa? Nilai Y. Kemudian nilai X kita cek, nilai X-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti penulisannya bukan 4, 3, tapi 3, 4. Oke, sekalipun kita hitung yang duluan adalah nilai 4, tapi 4 itu punya variabel X atau komponen Y, maksudnya komponen Y ya. Jadi 3 dan 4. Ya. Selanjutnya di sini pertanyaan coba kita hitung dalam bentuk penjumlahan. Vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A-nya bernilai 4, 2 ditambah dengan vektor B -1, 2. Jadi kalau 4 tambah kali -1 berarti 4 kurang 1, 3. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Ya, itu dalam bentuk penjumlahan ya. Ya, ini dalam bentuk penjumlahan ya. Sekarang kita lihat dalam bentuk pengurangan, yaitu vektor C yang ini. Vektor C dikurangi dengan vektor A. Kita lihat nilai dari vektor C. Kalau kita mau hitung nilai dari vektor C-nya itu adalah 3 dan 4. Kita hitung ya. Arah panahnya ke atas berarti kita naik 1, 2, 3, 4. 4 berarti punya komponen Y. Oke. Kemudian kita ke kanan sesuai dengan arah panahnya. Berarti 1, 2, 3. Tidak mungkin kita tulis 4, 3 karena nilai 4 ini adalah punya variabel X atau komponen Y, maksudnya punya komponen Y. Kalau yang 3 ini adalah komponen X, maka ditulis nilai dari vektor C itu adalah 3 dan 4. Kurang vektor A. Kita lihat vektor A ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Naik 1, 2, 4 positif dan 2 positif juga. Sehingga 3 dikurangi dengan 4 hasilnya -1. 4 kurang 2 nilainya 2. Nah, selanjutnya
kita lihat vektor C. Oke, vektor C dikurangi dengan vektor A. Oke, itu nilainya -1 dan 2 sama halnya nilai dari vektor PQ. Seperti itu ya. Kemudian kalau penjumlahan dapatnya 3, 4 memiliki nilai yang sama pada vektor OQ, yaitu 3, 4. Penjumlahan dan pengurangan. Oke, sehingga dalam ini dapat kita tuliskan bahwa vektor B sama dengan vektor C kurang A. Artinya vektor B memiliki nilai sama dengan vektor C kurang vektor A. Kemudian vektor B juga bisa kita tulis min vektor A ya ditambah dengan vektor C, atau bisa ditulis juga dengan vektor PQ. Oke, karena vektor B sama saja dengan vektor PQ sama dengan vektor A sama saja dengan vektor PO, berarti min vektor PO ditambah dengan vektor OQ. Itulah bentuk perkalian vektor. Selanjutnya Anda dapat melihat gambar berikut. Ada 2 vektor. Vektor A, dimana seperti yang kalian ketahui bahwa jika arah suatu vektor dia berlawanan dengan arah vektor semula. Ini kan awal vektor, dia berlawanan arah. Anda lihat? Berlawanan arah dari vektor semula. Misalnya vektor A ini. Misalnya vektor A, asalkan besarnya sama. Anda boleh perhatikan, vektor A ini besarnya sama kan? Ya, jadi dapat dituliskan min vektor A atau vektor A atau vektor min A disebut sebagai lawan dari vektor A. Kenapa? Karena besarnya sama, cuman dia berlawanan. Ya. Sekarang untuk vektor B adalah lawan vektor A. Maka vektor B vektor B yang sama dengan vektor A ini dapat ditulis dengan panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Ini bacanya panjang ya kalau garis tegak lurus. Kalau pada nilai mutlak ya tidak ada arah panah di dalamnya, berarti itu bacanya mutlak A, mutlak B. Tapi kalau ada arah panah di atas berarti bacanya panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Ya, akan tetapi vektor B memiliki arah yang berlawanan dengan vektor A. Dalam hal ini vektor B dapat dituliskan sebagai atau dengan vektor B sama dengan min vektor A. Jadi kalau Anda ketemu soal kalau arahnya atau bentuknya atau besarnya sama, dia berlawanan arah, maka negatif. Ya, seperti itu ya. Anda boleh perhatikan gambar ini. Dari gambar ini atau bahwa vektor C itu dikurangi dengan vektor D ya, sama saja dengan vektor C ditambah dengan vektor min D. Sehingga dia mendapat resultan dari yaitu C kurang vektor C kurang vektor D. Mungkin seperti itu dari penjelasan Ibu mengenai pengurangan vektor.
Sekarang kita masuk ke yang ketiga, tentang perkalian vektor dengan skalar. Di sini ada gambar, Anda boleh memperhatikan gambar ini. Gambar ini ada vektor A, kemudian dari vektor A ini, misalkan kita lihat nilai dari vektor A itu sendiri. Kalau kita menulis dia dalam bentuk kolom, dalam bentuk kolom ya, dapat ditulis dengan vektor A sama dengan 2 dan 2. Ini penulisan dalam bentuk kolom. Kita cek vektor A nya nilainya 2 dan 2, apakah betul atau tidak? Ya, kita hitung ya. Untuk kolomnya 1, 2 naik. Jadi kalau 2 ke kanan positif itu punya X, kemudian dia naik 1, 2, maka nilai Y nya adalah 2. Bisa Anda tulis ke dalam bentuk kolom, maka nilai dari vektor A itu adalah 2 dan 2. Selanjutnya vektor B. Vektor B kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 punya X. Karena ke kanan maka nilainya positif, berarti 6 satuan yang positif. Dia naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komponen atau variabel Y nilainya adalah 6. Maka untuk vektor B itu sendiri adalah 6 dan 6. Berdasarkan sifat perkalian matriks dengan skalar bilangan real, maka vektor B itu sama dengan 6. Itu sama saja dengan, Anda lihat ya, vektor B sama dengan 3 kali vektor A. 3 kali dengan vektor semula. Vektor semula ini kan adalah 2 dan 2. Itu artinya 3 dikali dengan nilai dari vektor A, 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 2 pun 6. Jadi sama ya, vektor B itu sama dengan 6. Itu artinya vektor B sama dengan 3 kali vektor A dari vektor semula. Ya. Jadi secara geometris dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya vektor B adalah vektor yang searah. Ini searah ya, bukan dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti nanti tandanya negatif. Misalnya vektor A, ibu ulang lagi. Misalnya vektor B adalah vektor yang searah dengan vektor A, tetapi panjang besar 3 kali. Kita bisa hitung ya, 1, 2, 3. Ya, 3 kali panjang dari vektor A. Jadi kalau panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B juga dapat dituliskan dengan vektor B sama dengan negatif 3 kali vektor A. Ya. Selanjutnya, secara umum, misalkan vektor A adalah suatu vektor dan M di sini adalah nilai mulai dari 2 sampai seterusnya, kan? Contohnya seperti ini, 3, ya. Jadi M di sini nilai apapun itu terkecuali 1 dan 0 ya. Jadi secara umum misalkan vektor A adalah suatu vektor dan M adalah bilangan real, bilangan real atau skalar.
Jadi perkalian vektor A dengan bilangan real M, adalah sebuah vektor B dengan vektor B sama dengan M dikali dengan vektor A, seperti ini. Kalau soal bilang dikatakan vektor semula seperti ini. Maka ditanya vektor M kali vektor A, atau M-nya diganti dengan 5 vektor A, berarti Anda lakukan ke dalam bentuk perkalian vektor dengan skalar. Ya, dengan vektor B sama dengan M kali vektor A, maka panjang vektor B adalah panjang panjang M dikali dengan panjang vektor A, seperti ini ya. Ini kan vektor semula dikali dengan panjang vektor A ini 3 vektor A, berarti nilainya adalah 6 dan 6. Apabila M dia harus kurang dari 0, maka vektor B searah dengan vektor A. Artinya nilai dari M itu sendiri dia kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti nilainya semua negatif. Kalau nilai semua negatif, maka dia searah dengan vektor A. Ya, itu penjelasan mengenai perkalian vektor dengan skalar. Ibu harap Anda bisa memahami konsepnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal ini di mana diketahui vektor OP. Diketahui vektor OP, penulisannya dalam bentuk kolom. Vektor OP 3, 1. Vektor OQ ini vektor OQ sama dengan 4 min 2. Tentukan. Yang pertama, gambar vektor OP dan vektor OQ dalam bidang petak. Dari soal ini Anda disuruh menggambarkan dia ke dalam bidang petak, atau pakai buku berkotak ya. Lalu Anda gambar vektor OP seperti apa, vektor OQ juga seperti apa. Pertanyaan yang kedua di sini yaitu vektor PO ditambah dengan vektor OQ. Vektor yang dihasilkan berapa? Artinya dari kedua vektor dijumlahkan, hasilnya berapa. Kemudian yang bagian C. Bagian C ini dalam bentuk pengurangan. Vektor OQ dikurangi dengan vektor OP. Dan yang terakhir mengenai perkalian. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Karena ini materi mengenai operasi vektor. Ya, yang bagian D yaitu 4 kali vektor OQ. Kita perhatikan vektor OQ ini semula yaitu 4 min 2. Kita lakukan perkalian skalar sebanyak 4 kali OQ. Ya. Langsung saja ke penyelesaian. Penyelesaiannya untuk yang pertama, gambar vektor OP dan vektor OQ ya dalam bidang petak. Nah, ini sudah ada vektor OP dan vektor OQ. Ya, penulisannya seperti ini. Ada arah panah di atas itu menunjukkan suatu vektor. Coba kita lihat, apakah betul atau tidak gambar ini sesuai dengan soal. Diminta bahwa vektor OP nilainya 31. Kita hitung ya. Kalau mau hitung berarti hitung dari ini ya, atau mau hitung duluan yang Y punya. 1 naik 1 tuh punya Y atau sumbu Y. Kemudian sumbu X nya atau komponen X 1, 2, 3. Jadi 3, 1. Betul ya.
bukan tulis 1, 3. Kemudian nilai dari vektor OQ kita hitung juga. Nilai dari vektor OQ apakah betul 4 dan min 2? Ya, kita hitung ya. 1, 2. Kalau 2 turun berarti tandanya negatif, tapi bukan nilai X, nilai Y. Oke, kita cari nilai Y. X 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 berarti tandanya positif, maka nilai dari vektor OQ itu sendiri adalah 4 min 2. Ya, jadi gambar seperti ini ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikut. Vektor PO dia berlawanan arah dengan vektor OP. Vektor OP untuk vektor PO dia berlawanan arah dengan vektor OP, sehingga vektor PO itu sama saja dengan min vektor OP. Oke ya, kalau dia berlawanan maka tandanya negatif. Berarti vektor kan dimintakan vektor PO kan? Nah, sementara di sini kan diketahui vektor OP. Jadi sama saja kalau vektor OP itu dia berlawanan arah dengan vektor min OP. Jadi vektor PO yang tadinya untuk nilai OP itu sendiri adalah 31, karena dia berlawanan dengan PO maka tandanya negatif. Jadi negatif 3, negatif 1. Seperti itu ya. Nih, negatif vektor OP. Nanti kalau ditanya vektor QO berarti nanti lawan dari vektor OQ. Seperti itu ya. Ya. Jadi untuk vektor PO ditambah dengan vektor OQ, jadi nilai dari vektor PO karena berlawanan dari nilai dari vektor OP semula 31, maka min 3 dan min 1 ditambah dengan nilai dari OQ yaitu 4 min 2, maka min 3 tambah 4 hasilnya adalah 1, min 1 tambah min 2 min 3. Ini penulisan dalam bentuk kolom. Maka vektor yang dihasilkan adalah vektor PQ. Vektor P, vektor Q. Itu ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya adalah vektor OQ dikurangi dengan vektor OP. Vektor OQ itu yaitu 4 min 2 dikurangi dengan vektor OP 31, hasilnya adalah 1 min 3. 4 dikurangi 3, 1 min 2 kurang 1 min 3. Ya, selanjutnya pertanyaan yang bagian berikut. 4 dikali dengan OQ. Nilai dari OQ adalah 4 min 2. Kita kalikan dengan 4. Oke, yang seperti yang semulanya itu adalah vektor B sama dengan M kali vektor A. Oke, jadi nilai vektor di sini OQ yaitu 4 min 2, M-nya itu adalah 4, maka 4 kali 4 16, 4 kali min 2 min 8. Ya, Ibu rasa contoh soal seperti ini gampang saja, yang penting Anda perhatikan tanda. Ya, jadi di mana vektor itu dia berjalan, perhatikan tanda. Kalau ke kanan berarti positif, ya ke kiri negatif. Dari atas positif, dari bawah negatif. Kemudian dia berlawanan arah. Seperti itu ya. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 vektor.
vektor A, vektor B, vektor C. Pertanyaannya, tentukan vektor-vektor berikut. Ya, yang pertama ditanya dari vektor A, nilai vektor A-nya tuh berapa? Yang kedua, atau bagian B, vektor B. Dan yang ketiga, vektor C, nilai dari vektor C itu berapa? Oh, ada lagi bagian D atau yang keempat, 3 kali vektor A. 3 di sini adalah M. Oke, ini bentuk perkalian. 3 kali vektor A ditambah dengan 2 kali vektor B. Ini gabungan ya, perkalian skalar dengan penjumlahan vektor. Ya. Kemudian yang bagian E, 3 kali vektor C dikurangi dengan 2 kali vektor A kurang 2 kali vektor B. Ini kolaborasi antara perkalian, skalar, dan pengurangan. Oh iya, berarti ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai dari vektor A. Kita hitung sama-sama ya. Vektor A, arah panahnya itu dia ke atas. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian dia naik. Kalau ke kanan berarti 4 positif, naik. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi vektor A itu adalah 4, 4. Ya, selanjutnya vektor B. Vektor B kita hitung ya. Arah panahnya itu di bawah. Ini titik pangkal, ini ujungnya. Oke. Iya. Kita hitung. Kita turun ya. Kalau turun berarti punya sumbu X. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke 6 turun berarti negatif 6. Ke kiri 1 langkah berarti negatif 1. Jadi penulisannya tuh gimana? Apakah min 6 min 1 atau min 1 min 6? Ya. Oke, jadi vektor B itu adalah min 1 min 6. Kenapa? Karena kita lihat. Oke. Dia tegak berarti punya sumbu Y. Oke, mendatar sumbu X. Jadi X-nya adalah min 1. Kemudian Y-nya adalah min 6. Itu nilai dari vektor B. Sekarang vektor C. Kita hitung sama-sama. Vektor C itu sendiri adalah nilainya 1, 2, 3. 3 positif naik 1, 2. Jadi 3, 2 nilai vektor C. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikut. 3 kali vektor A ditambah dengan 2 kali vektor B. Oke. Kita masukkan nilai dari vektor A yang didapat 4, 4. Kemudian nilai dari vektor B itu sendiri adalah min 1, min 6. Kita kalikan dengan M. M yaitu 3 dan 2. Bilangan real atau skalar yaitu 3 kali 4, 12. 3 kali 4 juga 12. Penulisan masih sama dalam bentuk vektor. Oke. Kemudian 2 kali min 1 min 2. 2 kali min 6 min 12. Oke ya. Lanjut. Sehingga kita jadikan satu kolom. Jadi 12 dikurangi dengan 2 tambah kali kurang tambah kali kurang.
12 dikurangi 2 hasilnya 10. 12 kurang 2 adalah 0. Maka nilai dari 3 vektor A ditambah dengan 2 vektor B hasilnya adalah 10 dan 0. Dalam bentuk kolom. Boleh ditulis 10,0. Boleh seperti ini, atau juga dalam lambang satuan 10i, I dan J ya, atau I itu punya X, J itu punya Y. 10i kemudian ditambah dengan 0C, atau kalau karena tidak ada nilai Y maka cuman 10i saja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, 3 vektor C dikurangi dengan 2 vektor A kurang 2 vektor B. Kita masukkan setiap nilai dari vektor C, vektor A, dan vektor B. Untuk vektor C itu sendiri adalah 3, 2. Nilai dari vektor A 4 dan 4. Nilai dari vektor B min 1 dan min 6. Anda kalikan dengan 3, 2, dan 2. Jadi kalau 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali min 1 min 2, 2 kali min 6 min 12. Oke, selanjutnya Anda gabungkan dia jadi 1. 9 dikurangi 8. Negatif kali negatif positif. Positif berapa? Positif 2. Kemudian 6 dikurangi dengan 8. Ini juga negatif negatif positif 12. Jadi kalau 9 kurang 8 1. 1 tambah 2 3. 6 kurang 8 min 2. Min 2 tambah 12 10. Hasil yang didapat dari 3 vektor min C kurang 2 vektor A kurang 2 vektor B, atau 2 kali vektor B, hasilnya adalah 3 10. Ya, inilah 2 contoh soal sebagaimana dalam bentuk penjumlahan vektor, pengurangan vektor, maupun perkalian skalar atau perkalian vektor. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan jangan lupa materi ini boleh masukkan, pelajari dengan sebaik mungkin supaya pada saat Vikon bisa dievaluasikan. Kemudian materi jangan lupa masukkan ke dalam catatan. Kalau sudah ada wadah atau tempat untuk pengiriman catatan pada Classroom, Anda boleh masukkan foto, jadikan satu PDF. Insya Allah materi ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa tetap semangat belajar matematikanya, terkhusus matematika peminatan. Jangan bosan. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa ya, kalau belum subscribe, subscribe-lah. Kemudian like, share, dan komen. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.